Tahukah kamu bahwa prinsip pengendalian proses ada di kehidupan sehari-hari? Saat menyetir mobil, otak, mata, dan tangan bekerja sama mengendalikan kecepatan dan arah mobil. Ketika kita menyalakan AC, sensor temperatur dan remote control mengatur temperatur ruangan sesuai dengan yang kita tentukan, dan bahkan ketika membuka keran air, secara tidak sadar kita sedang menerapkan prinsip pengendalian proses. Coba bayangkan jika pada AC tidak ada sistem pengendalian otomatis. Saat udara di ruangan terasa panas di kulit, kita harus memanjati dinding untuk secara manual mengatur kecepatan blower AC. Atau lebih repot lagi, kita harus bolak-balik menyalakan sendiri kompresor untuk mengalirkan refrigeran ke AC saat temperatur ruangan terlalu tinggi dan mematikannya kembali ketika ruangan sudah dingin. Dan bayangkan jika saat sedang menyetir, tiba-tiba rem mobil tidak berfungsi. Jika dalam urusan mengatur temperatur ruangan saja, ketiadaan sistem pengendalian otomatis akan berujung pada kerepotan, apalagi jika urusannya adalah mengatur temperatur reaktor atau unit proses lain di pabrik kimia. Proses fisika seperti perpindahan panas yang terjadi antara udara di ruangan atau kita sebut sebagai sistem dengan udara yang ada di luar atau lingkungan adalah proses yang dinamis. Panas yang harus dibuang oleh AC dari ruangan ke lingkungan tidak selalu sama besar joule per detiknya. Hembusan angin di luar, jumlah orang yang berada di ruangan, intensitas radiasi matahari, awan yang tiba-tiba menutup langit, adalah contoh-contoh gangguan yang akan mempengaruhi berapa jumlah panas yang harus dibuang dari ruangan untuk menjaga temperaturnya tetap di angka yang kita tetapkan. Maka tak heran kalau kamu perhatikan kadang kompresor AC menyala, kadang kompresor AC tidak menyala. Nah, itu ada hubungannya dengan sistem pengendalian di air conditioner tersebut. Begitu juga situasinya di pabrik kimia. Waktu kita belajar neraca massa dan energi, kita disuguhi diagram input dan output ini dengan informasi laju alir massa yang masuk dan keluar suatu unit selalu terlihat konstan kilogram per jamnya atau joule per detik untuk energinya. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mari kita ambil contoh unit boiler. Kapasitas produksi steam di boiler dipengaruhi oleh kebutuhan beban steam dari unit lain di pabrik dan nilainya tidak selalu sama. Ada waktu-waktu tertentu di mana kebutuhan beban steam relatif tinggi, seperti ketika reaksi sintesis suatu produk baru dimulai, atau ketika temperatur lingkungan sangat rendah di musim dingin, dan ada juga periode di mana kebutuhan beban steam menjadi rendah, seperti pada siang hari di musim panas, atau ketika reaksi telah selesai. Dinamika naik turunnya beban steam ini menyebabkan proses produksi steam di boiler harus dilengkapi dengan sistem pengendalian yang baik demi menjaga keselamatan dan keamanan operasional alat ini. Satu unit proses boiler umumnya terdiri dari furnace, yaitu bagian penghasil panas untuk menguapkan air umpan boiler, dan ada satu alat lagi yaitu steam drum. Steam drum ini kelihatannya sederhana, tapi sangat besar perannya dalam menjaga kestabilan kerja boiler karena keamanan dan keselamatan operasional boiler bergantung pada sebaik apa sistem pengendalian di steam drum ini. Pada proses pembuatan steam, pertama air umpan boiler dialirkan ke steam drum, lalu dari sini air turun ke pipa yang berada di furnace. Di sini terjadi perpindahan panas dari gas hasil pembakaran dengan air di pipa sehingga menguapkan sebagian air menjadi steam. Steam ini kemudian naik ke steam drum membawa serta air yang tidak menguap. Air yang ikut terbawa bersama steam dikumpulkan di dalam steam drum, sementara steam dikeluarkan dari drum menuju unit-unit lain yang membutuhkan. Ketika terjadi kenaikan kebutuhan beban steam dari unit-unit lain di plant, maka sejumlah besar steam akan meninggalkan steam drum, mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan di dalam drum. Jika kondisi ini dibiarkan, maka air yang berada di dalam drum juga akan ikut menguap, sehingga ketinggian air di dalam drum akan berkurang. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi setelahnya jika air di drum ini tidak cukup tinggi? Pause video ini untuk mencoba menganalisis sendiri jawabannya.
Oke, jika ketinggian air di drum terlalu rendah, maka tekanan hidrostatik air di dalam drum tidak akan cukup besar untuk menghasilkan perbedaan tekanan antara permukaan air di drum dengan air yang berada di pipa. Sehingga tidak cukup banyak air yang mengalir ke pipa di bawahnya, sementara furnace tetap beroperasi menghasilkan gas panas. Jika tidak ada cukup air di dalam pipa, maka hal ini dapat menimbulkan terjadinya pemanasan berlebihan pada pipa. Dan ujungnya kita bisa menebak, pipa yang kepanasan itu bisa pecah. Unit apapun yang ada di pabrik, kalau kepanasan pasti akan pecah. Supaya hal itu tidak terjadi, maka perlu ada sistem yang dapat mengatur air di drum tetap pada ketinggian yang aman. Fungsinya tidak untuk keamanan saja, karena ketinggian air di drum juga menentukan kualitas steam yang dialirkan ke unit lain. Jika air di drum terlalu tinggi, steam yang mengalir ke jaket reaktor atau ke heater atau ke unit lain akan membawa serta butiran-butiran air, dan ini akan menurunkan entalpi steam, atau dengan kata lain, steam menjadi kurang powerful. Kita akan bahas dengan lebih detail sistem pengendalian untuk boiler pada video berikutnya. Pembahasan tentang boiler ini adalah salah satu contoh untuk mendeskripsikan bahwa kondisi operasi suatu unit proses seperti temperatur reaktor, tekanan boiler, laju alir massa masuk dan keluar kolom distilasi, atau apapun kondisi operasi di unit lain, tidak akan bisa tetap konstan jika tidak ada sistem pengendalian. Selain itu, ada alasan lain mengapa unit-unit proses di suatu pabrik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian. Di pabrik tentu tidak hanya ada boiler, ada puluhan bahkan ratusan unit yang pada saat bersamaan terjadi suatu proses di unit-unit tersebut. Tentu mustahil jika ratusan unit tersebut dimonitor dan dikendalikan secara manual oleh operator. Kalaupun tetap harus dikendalikan secara manual, tentu perusahaan pemilik pabrik harus mempekerjakan ratusan operator, and that is very expensive.